Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pagi ini kita kembali bertemu dan masih melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih membahas bab yaitu keterampilan mendengarkan, ya, keterampilan mendengar, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Dan ini sangat perlu ketika kita berdialog, ya, karena dialog itu dua arah tentunya. Ada momen kita berbicara, ada momen kita mendengar. Di dalam konteks mendidik anak, ya kita perlu mendengar juga. Ya, anak harus dilatih untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, ya, supaya dia terlatih ya untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi mungkin di dalam hatinya. Ya, karena sebagian orang kadang-kadang karena ketidakmampuan berkomunikasi, segala sesuatu dia pendam sendiri. Dan ini terasa berat ya bagi seseorang ketika dia nggak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya. Maka kita perlu melatihnya, melatih anak-anak kita untuk bisa mengungkapkan dengan baik apa yang ada di dalam hatinya. Maka kita ada momennya juga harus mendengar, di samping kita berbicara. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Terakhir ya kita membahas tentang teladan yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mempersilahkan anaknya Ismail untuk menyampaikan pendapat. Ya, beliau ingin mendengar apa reaksi tanggapan dari anaknya ketika turun perintah untuk menyembelih dirinya. Ya, ini salah satu kita katakan pelajaran ya, teladan yang bisa kita ambil dari para nabi dan rasul saat mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka. Poin berikutnya adalah bantulah anak atau remaja untuk fokus menjelaskan apa yang dia inginkan. Apakah dia hanya ingin mengungkapkan perasaannya atau istilah hari ini curhat, atau apakah dia ingin kita terlibat ya di dalam masalahnya untuk memberi pendapat tentang masalah-masalah yang dihadapinya, atau sebenarnya dia ini minta bantuan, ya minta tolong atau minta bantuan. Nah, jadi itu tentunya ya perlu ya kita katakan menyimak dengan baik. Ya, kita harus bisa menangkap apa sinyal yang disampaikannya dari ungkapannya misalnya, ya. Karena kadang-kadang anak itu cuma sekedar curhat aja, ya. Nah, sementara orang tua menanggapi anak ini ingin kita ikut campur, ternyata anak tidak ingin kita ikut campur misalnya, ya, sehingga dia mengabaikan ide kita, dia mengabaikan usul kita, ya. Nah, ada masanya anak itu sebenarnya ingin orang tuanya terlibat dan ikut campur, ikut, apa namanya, memberikan solusi dari masalahnya, tapi ternyata orang tuanya salah memahami mungkin ya, karena tidak menyimak dengan baik, hingga dia cuek saja. Nah, ini akan membuat kesal anak juga. Maka kita perlu menyimak dengan baik ya supaya kita tahu apa respon dari orang yang ada di depan kita yang bicara kepada kita. Apa sebenarnya keinginannya ya. Nah, karena memahami manusia perlu mendengar. Memahami manusia kita perlu mendengarkannya. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, kita tidak akan bisa memahami. Ya, maka orang yang paling sulit dipahami itu orang pendiam ya memang.
karena kita nggak ngerti sih apa sebenarnya maunya. Kan sulit ya kalau kita punya anak pendiam gitu ya. Kita juga serba salah jadinya, ya. Kita nggak kadang-kadang akhirnya menebak-nebak apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak ini, dia pendiam gitu ya. Maka sifat pendiam itu kadang-kadang menjadi negatif ya, ketika itu menghalangi dari suatu hal yang positif. Seperti halnya malu ya. Malu itu bisa jadi tercela kalau itu menghalangi kita dari hal-hal yang baik, ya. Kalau, malu itu menghalangi kita dari hal-hal yang baik, ya. Nah demikian. Maka, tentunya ketika anak ini mau berbicara, itu jangan dipatahkan, sehingga dia cenderung jadi pendiam nantinya, ya. Karena, dia ucapannya selalu dipotong misalnya, perkataannya selalu disanggah, ya, selalu salah. Ya, di dunia ini, ya sesalah-salahnya orang pasti ada sisi benarnya, ya. Sebenar-benarnya orang pasti ada sisi salahnya dia. Namanya juga kita manusia yang nggak maksum, ya, penuh dengan kesalahan. Ya, maka orang yang bijaksana adalah orang yang bisa melihat sisi positif dari manusia. Karena kalau untuk melihat sisi negatif tidak perlu keterampilan, tidak perlu kecerdasan, ya, apalagi dibantu setan begitu ya. Untuk melihat sisi negatif itu nggak perlu effort yang besar itu ya, gampang aja. Tapi untuk bisa melihat sisi positif, nah ini perlu kecerdasan ya. Ini perlu, kita katakan kebijaksanaan. Hanya orang yang bijaksana yang bisa melakukan itu, ya. Orang yang bijaksana biasanya tidak akan bisa melihat sisi positif manusia, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Apalagi anak-anak kita ya, pasti adalah sisi-sisi positif yang bisa kita tangkap dari mereka. Nah ini hanya bisa dilakukan jika kita mau menyimaknya, mau mendengarkannya, ya. Nah jangan ada anggapan asumsi kalau saya mendengar anak saya bicara jatuh kehormatan saya, ya enggak. Nanti akan kita sampaikan teladan dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi juga mau menyimak perkataan orang lain, hatta itu seorang musyrik, ya. Nabi membiarkannya untuk bicara, ya. Nah, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian berikutnya adalah dengarkanlah dan jangan terburu-buru berpikir untuk menyalahkan. Kadang-kadang kita mendengar itu sebenarnya kita tidak mendengar. Yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana mengcounter, membantah, menyanggah, menyangkal, ya. Itu yang pikiran kita sibuk ke situ. Ketika anak bicara, ya kita sudah persiapkan bagaimana ya membantahnya, menyangkalnya, menyalahkannya, ya bagaimana apa yang menjadi keinginan kita, ya. Nah, kita sibuk di situ. Sehingga dia ngomong kita juga nggak begitu peduli, ya nggak perhatian. Nah demikian, maka jangan terburu-buru berpikir untuk menyanggah, menolak, apalagi ya, apa namanya, mencela ya. Biarkanlah ya anak itu berbicara dengan bebas ya sampai selesai. Ya artinya diberi kesempatan, kasih kesempatan untuk bicara juga ya. Nah demikian. Nah ini konteksnya kan pendidikan ya, konteksnya adalah mendidik. Ya, nah demikian. Ini bukan arena perdebatan, bicara dialog dengan anak itu bukan arena perdebatan begitu ya. Nah, ini adalah masih dalam ruang lingkup pendidikan ya, memberikan edukasi. Kemudian yang berikutnya adalah berikan respon dan ekspresi yang menunjukkan antusias. Ya, antusias kita mendengarkannya. Ya, ketika dia menyampaikan unek-uneknya, mungkin kekesalan hatinya, isi hatinya, ya, maka kita harus memberikan respon ya, antusias kita mendengar, ya. Nah, misalnya suatu hal yang gembira, kita menunjukkan ekspresi gembira. Ketika dia menceritakan satu prestasi, kita menunjukkan ekspresi kekaguman, kan begitu ya. Ketika dia menceritakan satu hal yang sedih, kita menunjukkan ekspresi keprihatinan. Ya ketika kayaknya dia ini perlu motivasi, kita memberikan motivasi ya. Nah demikian. Jadi ikut larut dalam dialog itu.
Jangan diajak dialog anak tapi kita tanpa ekspresi. Ya kayak istilahnya muka ngantuk aja kita tunjukkan ke dia kan gitu ya. Seolah-olah kita tidak punya antusias dan sebenarnya kita malas mendengarkannya begitu ya. Nah, maka kita pun ya nggak memberikan ekspresi apapun, datar tanpa ekspresi. Ya bahkan ada orang tua yang diem aja. Ya diem sampai akhirnya dia tinggalkan anaknya itu. Ini kan tentunya membuat kesal siapa saja yang kita ajak dialog tentunya ya. Nah, apalagi yang lebih parah lagi hari ini ketika anak bicara dia sibuk main HP. Ya, si orang tua justru sibuk dia main gadget kan gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau sebaliknya orang tuanya marah ketika orang tua bicara, anak main gadget, pasti orang tua marah. Tapi kalau sebaliknya dia nggak biasa. Nah, ini yang dalam kita katakan ruang lingkup edukasi ini sangat negatif ya. Ini sebenarnya merobohkan apa yang sudah dibangun sebenarnya. Nah, demikian. Maka beri atensi, perhatian terhadap lawan bicara. Apalagi ini anak ya. Nah, karena semua masalahnya itu penting bagi kita, ya. Semua masalahnya itu penting bagi kita dan penting untuk kita simak. Kadang-kadang anak cerita tentang prestasinya, orang tuanya ya nggak ada respon. Ya. Bicara tentang masalahnya di sekolah misalnya dengan temannya atau masalah-masalah yang dihadapinya, orang tua juga nggak menunjukkan ekspresi apapun, datar aja, ya cenderung ya selesaikanlah sendiri gitu ya, atau itu kan masalahmu gitu, walaupun kita nggak ngomong seperti itu, ya cerita apapun, ketika anak bercerita apapun orang tua tidak memberikan respon apapun, ya diam saja, ya mungkin orang tua ini tipenya pendiam, ya cuek. Ya, tapi tidaklah di dalam konteks pendidikan, nggak bisa kita bersikap seperti itu, ya. Nah, demikian. Ya, kita harus memberikan perhatian, ya, antusias ketika mendengarkan anak kita berbicara. Nah, jadi kasih respon dan beri ekspresi. Karena itulah dia warna di dalam berbicara, berkomunikasi, ya, baik itu bercerita maupun mendengar, ya, berkata maupun mendengar. Bayangkan ada orang yang bercerita misalnya tanpa ekspresi, dia cerita yang atau memberikan ekspresi yang sebaliknya, kan hilang makna dari perkataannya. Misalnya dia cerita tentang hal yang menyedihkan, tapi wajahnya ekspresinya senyum misalnya. Ya orang nggak ngerti ini ceritanya sedih, tapi yang bicara ekspresinya kayak gembira begitu. Jadi nggak nyambung. Jadi harus ya memang perlu ekspresi itu. Ya, anak juga harus belajar ekspresi. Ya, bagaimana mengekspresikan perasaan. Ada manusia ini kan macam-macam yang menimpa dirinya dalam hidupnya. Ada masa sedih, masa gembira, ya, ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa macam-macam. Itulah rasa yang menghiasi hati kita. Dan semua itu perlu diekspresikan, ya, supaya orang paham diri kita. Nah, kalau ada orang yang cerita tentang hal yang bahagia, gembira, tapi dia menampilkan ekspresi kecut, takut gitu ya. Ini kan nggak nyambung ya. Orang nggak bisa menangkap ini ceritanya apa ini, dia bicara apa ini. Dia bicara tentang satu hal yang bahagia, gembira, atau yang menakutkan dan menyedihkan. Ya, nah demikian. Jadi anak juga harus belajar ekspresi. Makanya ya di buku-buku itu kadang-kadang kalau gambarnya datar aja begitu ya, nggak ada apa-apanya itu kan bingung juga anak itu. Ini dia anak perlu belajar ekspresi. Ya, nah ekspresi itu ada di wajah. Maka adab Nabi ketika bicara adalah Nabi menghadapkan wajah beliau kepada orang yang berdialog dengan beliau. Kenapa itu? Apa hikmahnya? Karena kita perlu juga menunjukkan ekspresi ketika kita berdialog. Ya, kalau kita misalnya membelakanginya, gimana dia tahu kita sedang apa dan mau apa yang ingin kita sampaikan, itu nggak bisa ditangkap dengan baik oleh lawan bicara kita. Nah, maka Nabi selalu kalau berdialog, berbicara dengan orang lain, beliau menghadapkan wajah ke orang tersebut. Karena dari wajah kita mengetahui ya makna
dari pembicaraan. Artinya itu membantu. Nggak bisa kita katakan Ustadz mendengar aja kan udah cukup, nggak perlu menunjukkan wajah. Ya kalau seperti itu Nabi tidak perlu menghadapkan wajah ke lawan bicara beliau. Ya melengos saja, kan dengar juga. Tidak, maksudnya adalah agar kita lebih memahami apa yang menjadi ucapannya, maknanya. Kadang-kadang nggak cukup dengan apa yang terucap, harus dibantu dengan ekspresi dia ketika berbicara. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ini dengan anak-anak kita ya, kita perlu masuk ke dalam hatinya, ya kita perlu merangkai hatinya ya. Nah, kita perlu mengambil hatinya ya, tentunya tidak dengan cara-cara yang justru membuat dia kecewa ya, ataupun merasa hilang rasanya kepada kita karena kita nggak ada respon apapun. Berikutnya adalah dengarkan orang yang berbicara dengan sepenuh perasaan. Ya, terutama ya tatapan muka, ekspresi wajah, anggukan atau gelengan kepala, kan begitu ya. Itu perlu ya. Itu sebagai ya istilahnya bunga-bunga dialog kalau kita sebut ya. Jadi ada gerakan-gerakan ya, anggukan misalnya, gelengan atau sekedar mengacungkan jempol, misalnya dia berbicara tentang hal-hal yang membanggakan dirinya, kan begitu ya, dia bangga hingga dia bercerita dengan antusias kepada kita, sementara kita diem aja gitu ya, bahkan menunjukkan muka ngantuknya, kan gitu ya, ya bagaimana si anak ini ya apa ya, bisa menempatkan kita di hatinya. Orang itu akan menempatkan kita di hatinya kalau kita menunjukkan respon ya kepadanya, ada respon kita kepadanya. Maka misalnya contoh ya, anak berbicara tentang hal yang membanggakannya, dia cerita, oh tadi ya sekedar ya bukan hanya ekspresi wajah misalnya dengan gerakan-gerakan ringan memberikan jempol kan begitu ya, bagus kan begitu ya, nah, anggukan, itu menunjukkan kita ada respon begitu ya. Nah, ada respon ya kepada anak tersebut ya, kepadanya. Ya, sehingga dia pun merasa kita itu partner dialog yang tepat gitu ya, yang enak. Sehingga berikutnya dia akan kembali mau dialog lagi, lama-lama dia akan mau terbuka sama kita. Karena kita adalah lawan dialog yang baik. Ya, maka jangan salahkan kalau anak itu tertutup sama kita. Mungkin dia sudah mencoba berdialog dengan kita, tapi kita nggak respon. Alasannya mungkin sibuk, capek, dan lain-lain sebagainya. Iya, memang capek kerja kita mencari nafkah, ibu mengurus rumah, kan begitu ya. Ya, tapi ketika anak ya berbicara kepada kita atau ingin ya perhatian dari kita, kita harus memberikannya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang tua diajak ngomong anaknya justru dia marah. Ya, jangan ganggu, sedang capek. Ya padahal mungkin ya, dia momen bertemu orang tuanya juga nggak banyak. Nah, ini ada kesempatan dia ngajak ngobrol, itu sudah lebih dari baik ya. Ada anak yang nggak mau ngobrol gimana? Ya diajak orang tuanya ngobrol juga anak itu nggak mau. Nah ini kan lebih susah lagi. Maka ketika anak itu mau membuka dialog, orang tua itu wajib merespon sebenarnya. Ya, itu momen, itu kesempatan itu ya. Itu peluang itu untuk bisa terlibat di dalam pembicaraan dengannya. Dan tujuannya apa? Ya, kalau dia merasa nyaman dialog dengan kita, karena kita adalah teman dialog yang baik ya. Lama-lama dia mau terbuka sama kita, ya. Nah, kebanyakan anak itu ya tertutup sama orang tua karena orang tua memang bukan kawan dialog yang baik, ya, bukan teman dialog yang baik. Ya, nah demikian dan cenderung apa namanya menunjukkan ketidaksukaan ya, bahkan kemarahan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lalu orang tua bercerita tentang anaknya, anak saya tertutup, anak saya nggak mau terbuka dengan saya. Ya, kadang-kadang yang salah anak melulu. Ya, sementara orang tua nggak sadar dia selama ini ya yang menciptakan hal seperti itu adalah dirinya sendiri, ya, adalah orang tua itu sendiri, ya. Nah demikian.
Wallahu a'lam bishawab. Maka jadi orang tua jangan mau menangnya sendiri, mau benarnya sendiri, nggak mau apa namanya, ya melihat, ya mungkin saya salah, mungkin kita yang salah, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya adalah dengarkan dan pahami apa yang ada di balik kata-katanya. Kadang-kadang manusia itu tidak to the point ya. Ya, kadang-kadang ada basa-basi di situ. Kadang-kadang dia juga malu untuk menceritakan yang sesungguhnya. Ya, bahasa-bahasa isyarat ya itu lazim digunakan oleh manusia sampai anak-anak sekalipun. Ya. Nah, kadang-kadang orang tua nggak memahami arah pembicaraan anak begitu. Sebenarnya dia mau apa. Anak juga ada rasa malu. Ya, kadang-kadang apalagi remaja ya. Remaja yang sudah mulai matang pikirannya, mulai matang pikirannya. Kadang-kadang untuk menyampaikan sesuatu dia tidak to the point. Nah, kalau kita mendengarnya selintas saja, sepintas saja, maka kita mungkin nggak bisa memahami apa makna tersembunyi di balik kata-katanya. Sebenarnya dia ingin apa, ya. Nah, demikian. Jadi perlu yang namanya menyimak dan berusaha untuk mengungkap apa yang ada di balik kata-kata anak kita itu, ya. Nah, dan berusaha untuk memunculkan pertanyaan di benak kita, yaitu mengapa bisa seperti itu? Ya, kita mencari tahu sebabnya, ya. Nah, bukan hanya menunjukkan, reaksi reaksi yang berlebihan kadang-kadang, ya. Nah, itu lebih kepada kita tidak mau mencari akar masalah. Maka munculkan pertanyaan dalam hati, mengapa bisa seperti itu, ya. Misalnya dia mengungkapkan hal-hal yang, kita katakan memprihatinkan lah, yang tidak kita inginkan misalnya ya. Dia bicara tentang kesalahannya, dia bicara tentang, kita katakan keburukannya misalnya, bisa jadi itu, ya. Nah, jadi, kita berusaha untuk mencari tahu ya, sebab musababnya, ya. Karena menyelesaikan masalah itu harus dari akarnya ya. Nah, demikian. Ya untuk menghilangkan asap bukan mengipas-ngipasnya, tapi memadamkan apinya. Karena tidak ada asap kalau tidak ada apinya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita tidak bisa mendengarkan dengan baik, tidak mau menyimak, lalu bagaimana kita tahu itu? Ya, bagaimana kita tahu apa yang ada di balik kata-katanya itu? Ya, bagaimana kita bisa tahu sebab musabab dari masalah yang diceritakannya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian berikutnya adalah dengarkan dan jangan tergesa-gesa untuk menghakimi, mengejas, memvonis, ya, mentahkim anak tersebut. Karena kita ya juga bukan hakim ya. Kita adalah pendidik, ya maka posisikanlah diri sebagai pendidik, bukan hakim yang mengetok palu gitu. Ya, hakim aja perlu dengar berkali-kali gitu ya untuk menjatuhkan vonis. Karena vonis hukum itu kan perlu didengar hakim berkali-kali ya. Pengakuan ataupun, masalah yang terjadi atau kasus yang terjadi hingga dia menjatuhkan hukum atas pelakunya. Bukan sekali dengar langsung jatuh hukuman, memberikan hukuman. Ya, enggak seperti itu kan prosesnya. Dia dengarkan saksi-saksi, dia dengarkan dari sana sini, dari jaksa, dari bahkan mungkin ada tim pembela, dari yang tersangka dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu perlu apa namanya proses untuk mendengar gitu. Nah, sebagian orang tua dia nggak mau mendengar, ya dia maunya menghakimi, dia tidak mau mendengarkan. Kalaupun mendengar dia tergesa-gesa mendengarkannya, belum lagi selesai anak ngomong, atau begitu anak itu selesai ngomong, dia langsung menjatuhkan vonis, hukuman, ya, tanpa mendengarkan pertimbangan apapun, tanpa mendengarkan pembelaan apapun. Ya, manusia juga punya hak untuk membela diri ya. Nah, siapa saja yang salah ya tentunya punya hak untuk membela diri ya. Nah, yang mungkin kita nggak tahu
ya apa yang terjadi sebenarnya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau orang tua itu nggak mau mendengar, maka dia akan terburu-buru ya menghakimi, memvonis, ya memvonis anak ini begini begitu ya. Nah, sehingga ya kita katakan ini pasti terjadi miskomunikasi antara anak dan orang tua, ya. Dan kadang-kadang sebagian vonis orang tua itu tidak bisa diterima sama anak, dan itu membekas menjadi suatu catatan hitam dalam hatinya, ya. Allahu a'lam bishawab. Lebih-lebih lagi, yang lebih parah lagi adalah itu menjadi benih-benih dendam dalam hatinya, ya. Nah, apalagi vonis itu ternyata tidak benar, tidak tepat, salah istilahnya. Nah, itu lebih parah lagi akibatnya. Kalaulah vonis itu benar, ya kalau, ya, karena di dalam menjatuhkan hukum kan nggak boleh kebetulan ya, harus berdasarkan bukti dan ketentuan-ketentuan yang ada. Nggak boleh ya kebetulan benar aja begitu ya. Ya, nah, kalaupun benar itu buruk ya, nggak baik. Apalagi vonis itu salah. Ini lebih tidak baik lagi, lebih buruk lagi, baik bagi kita maupun bagi si anak. Ya, berapa banyak vonis-vonis orang tua terhadap anaknya ternyata nggak benar, ya, ternyata salah. Nah, itu karena sikap terburu-buru. Maka jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu dari syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu adalah sifatnya syaitan. Baik, maka jangan tergesa-gesa. Ya, dengarkan dengan baik sampai selesai. Ya, kalau perlu kita minta dia untuk mengulangi. Ya, nah sehingga kita bisa memahami dengan baik apa kata-katanya, apa maunya sebenarnya. Karena tujuan kita adalah menyelesaikan masalah ya, bukan menimbulkan masalah baru. Nah, berikutnya adalah ketika anak itu selesai bicara, ketika dia selesai bicara, ambillah waktu sejenak, ya jangan langsung apa namanya gayung bersambut istilahnya ya, yang menunjukkan seolah-olah ya kita sebenarnya nggak dengar, ya udah mempersiapkan untuk ngomong aja begitu ya. Nah, jangan langsung apa namanya disambung pembicaraannya. Itu ada kesan bahwa kita nggak mendengar sebenarnya, ya. Bahwa sebenarnya kita itu ya ketika dia bicara, kita sudah menunggu momen untuk bicara, bukan ya saat itu kita mendengar. Tapi kita sebenarnya hanya diam untuk menanti kesempatan bicara. Ada orang seperti itu dalam berdialog. Jadi dia nggak nyimak, tapi dia sudah pasang ancang-ancang itu. Begitu lawan bicaranya selesai, dia langsung nyambar gitu ya, nyambung. Ya, nah ini kan apa ya, tidak baik ya bagi lawan bicara kita juga, dia mungkin merasa tidak dihormati ya. Nah, demikian wallahu alam bishawab. Nah, maka ya beri waktu sejenak ya, ya untuk ya kita katakan dia mungkin selesai betul-betul tuntas, atau mungkin dia sebenarnya belum selesai, ada ingin disambungnya. Ya, maka kadang-kadang kita jangan langsung menyambungnya, tapi bertanya, "Ada lagi?" Gitu ya misalnya. "Apalagi?" Gitu ya. Nah demikian. Jadi itu menunjukkan, ya bahwa kita menyimaknya dengan sepenuh hati, ya dengan benar, ya dengan serius, sungguh-sungguh, ya. Nah, kadang-kadang perlu sebelum kita sambung perkataannya itu ya, artinya kita momennya bicara, kita gilirannya bicara, ya sebelum kita bicara kita tanyakan, "Ada lagi? Apalagi?" Ya gitu. Nah demikian, wallahu alam bishawab. Nah, berikutnya adalah jika kita mengalami kesulitan dalam memahami hal-hal tertentu yang dia sampaikan, maka jangan segera bertanya, jangan potong kata-katanya, namun sampaikan setelah dia menyelesaikan perkataannya. Sehingga kita bisa melihat gambarnya secara utuh, ya. Kadang-kadang ya kita ketika berdialog, lawan bicara kita belum selesai, lalu kita potong dengan pertanyaan, "Apa maksudnya ini?" Ya mungkin dia akan menyampaikannya di paragraf pembicaraan berikutnya, maka tunggu dulu ya sampai selesai. Ini adab yang dicontohkan Nabi, nanti kita akan bahas
ya belajar dari dialog Rasulullah, etika adab dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Karena kalau bicara kita terpotong, kadang-kadang itu membuyarkan konsentrasi. Apa yang ingin kita sampaikan jadi buyar gitu ya, karena dipotong terus misalnya. Ya, nah sehingga gambaran apa namanya bangunan perkataan yang sudah kita susun itu berantakan kan gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jangan berpikir banyak hal ketika ia bicara yang menyebabkan kita hanya mendengarkan bagian tertentu dari pembicaraannya. Ya, artinya misalnya contohnya ya, banyak orang dia ketika diajak dialog bicara dia main handphone. Ya, manusia tidak bisa membagi konsentrasi secara penuh kepada dua hal yang berbeda ya. Mendengar, membaca begitu ya. Susah itu. Walaupun ada yang bisa, tapi itu perkara yang sulit. Biasanya dia akan tertuju kepada satu poin aja, membaca atau mendengar. Ya, jarang dua-duanya bisa sama-sama full konsentrasinya, konsentrasi penuh membaca maupun mendengar, apalagi main handphone kan begitu ya. Nah, itu akan mengacaukan pikiran kita. Kita pun nggak bisa fokus, konsentrasi mendengarkan perkataan ini karena kita sedang sibuk membaca ini. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berusahalah agar melibatkan perasaan ya di dalam dialog. Ya, karena dialog itu juga berkaitan tentang rasa. Ya, berbicara tentang rasa, perasaan. Manusia itu makhluk yang berbeda dengan hewan. Dia punya emosi yang sempurna. Ya, punya emosi yang sempurna. Maksudnya ada kaitan emosional di dalam tindak tanduk dan perilakunya. Itu manusia, mungkin beda dengan hewan. Ya, nah tingkat emosional manusia itu lebih tinggi ya. Nah demikian. Maka ya hadirkan rasa juga di dalam dialog itu. Ya, nah demikian. Ya kadang-kadang kita perlu mendekat, merangkul, kan begitu ya, mengusap kepala, ya, memegang tangan, ya ketika dialog dengan anak-anak kita. Ya, nah demikian. Ya, nah kalau berjauhan gimana Ustadz? Ya ini kan eh, rasanya kan beda ya kalau kita dialog, kita dekat, ya kita duduk berdampingan dengannya, kita merangkul badannya misalnya, merangkul pundaknya, ya kita memegang tangannya, kan begitu ya. Kita mungkin membelai kepala, mengusap kepalanya, membelai rambutnya, kan begitu ya. Ya tentu beda ya. Beda kita dialog jarak jauh aja begitu. Dia di sana, saya di sini begitu. Ya dengar juga kok gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Ya ini masalah menghadirkan rasa ya di dalam dialog itu. Jadi perlu juga sentuhan-sentuhan yang ringan ya untuk menunjukkan adanya hubungan ya. Nah, demikian antara kita dengan lawan bicara kita. Ada rasa yang hadir di situ, emosi yang hadir. Bukan datar aja, bahkan jarak jauh gitu ya. Dia duduk di sana, kita duduk di sini sambil ngomong gitu. Itu juga kan kadang-kadang kita ya kurang bisa memahami kan begitu ya kalau seperti itu. Nggak ada rasa yang kita bisa dapat gitu. Ya dengan cara dialog seperti itu. Ya, nah apalagi misalnya anak menyampaikan sesuatu yang ya, sedih misalnya kita perlu mengusap kepalanya, kalau dia bisa bicara tentang hal yang gembira, prestasinya kita bisa memeluknya, menjabat tangannya, kan begitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu rasa namanya di dalam dialog, ya. Nah, itu perlu ya kita berikan juga kepada anak-anak kita, kepada remaja ini. Nah, demikian. Ya, misalnya duduk di sampingnya, ya, itu hal yang ringan, tapi dalam dialog ya, itu memberikan rasa itu. Ya, nah demikian. Dan juga memberikan rasa nyaman kepada lawan dialog kita. Ya, bahwa dia adalah orang yang siap hadir di sisi kita, begitu ya. Nah, ya, nah demikian. Hingga dia lebih
nyaman ya, nyambung dialog dengan kita ya, ketika kita menghadirkan rasa di dalam dialog tersebut. Jadi jangan ya kita katakan tanpa rasa dialog itu. Ekspresi tadi sudah, rasa juga harus dihadirkan dengan sentuhan-sentuhan ringan ya di dalam dialog itu. Wallahu alam bishawab. Nah demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Berikutnya nanti kita akan bahas ya ini adab dialog secara umum ya, bukan hanya kepada anak, kepada siapa saja. Yaitu belajar dari etika dialog Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah memberikan teladan yang baik di dalam bab ini, yang patut dan perlu kita tiru ya. Nah, karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri teladan yang sangat agung dan mulia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Demikian ikhwal Islam, azakumullah para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, lanjutan dari pembahasan keterampilan mendengar, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saat anak curhat, bagaimana cara menanggapinya supaya tidak salah tanggapan karena anak merasa ceritanya dijadikan alasan orang tua untuk menasihatinya, sehingga di kemudian hari anak tidak tidak sampai bilang tidak mau cerita lagi karena hal tersebut Ustadz. Jazakallah. Ya, tadi ini sudah kita bahas ya. Eh, itu perlunya kita menyimak dengan baik supaya bisa memahami ya secara utuh. Karena kalau sepotong-sepotong itu nanti bisa salah paham namanya. Kita melihat satu gambar aja sepotong itu bisa salah menilai gambar itu. Apalagi perkataan yang nggak nampak kan gitu ya. Ya. Kalau gambar aja sepotong itu bisa salah kita menilainya, ya kita kira gambar tikus rupanya gajah, karena yang nampak yang kita lihat cuma ujung ekornya aja kan begitu ya. Wah kita kira ini tikus ya rupanya gajah begitu ya. Nah itu gambar yang nampak secara visual. Kalau kita lihat sepotong aja bisa salah, apalagi kata-kata ya, yang nggak nampak dia. Nah maka ya perlu perhatian, konsentrasi, fokus untuk mendengarkan dan memahami secara utuh, makanya jangan dipotong kan begitu ya. Ya, dan untuk lebih membuat dia terbuka, menghadirkan ekspresi dan memberikan rasa kan begitu ya. Nah itu semua membantu kita untuk ya bisa nyambung di dalam dialog itu. Ya, nah demikian. Ya, anak curhat ya tentunya itu menyampaikan hal-hal yang sedih misalnya ya, yang dia prihatin kan misalnya ya, atau hal-hal yang dia sebenarnya dia takut dia cerita gitu ya. Jadi kita menunjukkan ekspresi yang nyambung dengan itu ya, menunjukkan ekspresi keprihatinan, ya merangkulnya kan begitu ya, kepalanya. Dia menghadirkan rasa juga ya, orang yang diajak dialog tuh jadi nyaman gitu ya. Oh, ya ini enggak kita seperti yang kita ceritakan tadi, sebagian orang tua sebenarnya nggak nyimak. Ya begitu anak selesai bicara, langsung wah keluar semuanya, kan begitu ya. Nah, unek-uneknya gitu. Sebenarnya ya kita nggak paham apa yang diceritakannya itu. Ya, nah demikian. Ya, tadi kita sebutkan ya nasihat juga diberikan itu lihat momennya dia sudah selesai, dia sudah tenang, kita perlu memancingnya dengan pertanyaan ada lagi, ada masalah apa lagi, ada lagi yang mau disampaikan kan begitu ya. Sehingga nggak ada kesan terburu-buru begitu dalam dialog itu. Sehingga kita ingin dia cepat menyudahinya dan kita ingin langsung menasihatinya kan begitu ya. Nah demikian. Ya nasihat itu kalau nggak tepat cara menyampaikannya juga istilahnya blunder jadinya, kan begitu ya. Ya hatinya nggak siap untuk menerimanya atau jangan-jangan nasihat itu salah sasaran. Nah demikian ya. Dan kita juga nggak bisa memberikan skala di dalam nasihat. Ya kan,
apa dulu yang perlu disampaikan ini. Kalau kita memahami secara utuh masalahnya, ya, kerangka masalahnya, apa yang dihadapi anak itu, kan berat ya masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, kita harus memahami kerangkanya secara global dulu ya. Kemudian kita bisa memberikan nasihat sesuai dengan skalanya. Apa dulu ini ya, yang perlu disampaikan kepadanya, apa nasihat yang perlu ditahan dulu kan gitu ya. Nah, itu jika kita memahami masalah dengan baik. Atau kalau perlu kita mengorek lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Hal-hal yang mungkin tersembunyi dan itu perlu. Hal yang tersembunyi itu perlu diungkap. Karena kalau ada yang tersembunyi lalu kita kasih nasihat kadang-kadang nggak tepat. Ya, maka nasihat juga kan tidak. Nabi pernah melarang Muaz bin Jabal menyampaikan satu nasihat kepada umat karena umat belum siap tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena orang mungkin belum siap untuk memahaminya, kan begitu ya, apa yang kita sampaikan. Nah, artinya ya nasihat itu juga perlu skala prioritas, ya, apa dulu yang perlu disampaikan kepada anak, ya apa yang kita perlu tahan dulu karena dia mungkin belum bisa memahami ya. Nah, demikian atau juga kita masih perlu mengorek hal lain dari dirinya kan begitu ya. Nah, tapi kalau kita langsung memborbardirnya dengan nasihat kadang-kadang nggak tepat jadinya ya. Nah, karena nasihat itu kalau diberikan tidak pada momennya juga kurang manfaatnya. Nasihat itu kan seperti obat kan gitu ya. Ya tentunya ada dosisnya kan begitu ya, takarannya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disinilah perlunya ya keterampilan mendengar itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ya kebanyakan orang tua, mohon maaf, ya dia sebenarnya nggak mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Tapi dia dalam pikirannya sudah, nanti saya akan ngomong gini, nanti saya akan ngomong gini. Ya, nah begitu. Ya itu kan ya cara dialog yang salah itu. Kepada siapapun itu nggak tepat itu. Bukan hanya kepada anak ya, kepada orang lain juga nggak layak seperti itu kan itu nggak tepat, salah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan nasihatnya benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya yang bertanya lagi Ustadz, ada pertanyaan ya Ustadz, apakah mungkin seorang anak atau anak-anak yang selalu dididik oleh orang tuanya untuk menjadi pendengar yang baik di antara teman-temannya, namun ternyata di rumahnya itu orang tua sangat vokal atau bisa dikatakan cerewet sering menceramahi anaknya? Iya, menceramahi ya, menasihati mungkin Iya. ya. Ya, karena menceramah itu ya mungkin kurang tepat di sini. Menasihati ya, nasihat ya seperti Luqman kepada anaknya kan gitu ya, menasihati kan begitu ya, menasihati anaknya begitu ya. Ya ada momen-momen seperti itu ya. Ada momen-momen juga kita berdialog ya, berbicara. Maka ayat yang kita angkat tentang dialog Ibrahim dengan Ismail ya. Nah, ada nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi semua ada momennya. Ya jangan melulu seperti Luqman gitu ya. Itu yang diangkat terus. Sehingga anak nggak dikasih kesempatan untuk bicara begitu ya. Nggak pernah diambil pendapatnya ya. Nggak pernah diberikan ruang ya untuk bicara begitu ya. Ya kalau kita ambil hanya dari surat Luqman aja kan begitu ya. Nah, kita tidak lihat ayat surat-surat yang lainnya, ya juga ada nabi yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bicara, begitu ya, untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, itu juga ya harus kita lihat. Artinya ada momennya, ya, momen kita perlu bertutur ya kepada anak, ya, menyampaikan nasihat, ya, dalam bentuk mungkin kisah kan begitu ya, atau yang lainnya, atau pelajaran-pelajaran yang singkat, tepat, padat kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ada momennya kita berbicara, berdialog kan begitu ya. Nah, artinya dua arah. Nah, jadi semuanya ada momennya. Ya kalau melulu misalnya ya di anak dengan orang tua dengan anaknya ini selalu orang tua yang ngomong saja begitu kan.
itu kan nggak ya membosankan juga akhirnya kan gitu ya. Nah demikian, wallahu alam bishawab. Artinya ya Quran juga harus kita lihat sepenuhnya, artinya dari semua aspek yang ada gitu ya. Dari semua ayat yang Allah cerita bagaimana cara dialog itu antara orang tua dan anak kan begitu ya. Wallahu alam bishawab. Nah demikian. Dan ya anak itu menjadi nggak bisa berekspresi, menyampaikan, nggak berani ngomong di luar karena dia nggak pernah dikasih kesempatan ngomong di rumah mungkin ya. Atau dia malah tertekan di rumah. Ya, nah demikian. Mau ngomong sebentar aja, sedikit saja sudah disuruh diam kan gitu ya. Akhirnya dia juga nggak bisa ngomong, nggak punya keterampilan bicara gitu ya. Karena nggak pernah dilatih, nggak pernah diajari juga, nggak pernah diberi kesempatan ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Lebih parah lagi sekali ngomong kesalahan terus ini anak. Baik itu etikanya atau pemilihan katanya dan lain-lain sebagainya. Dan dia tidak punya keterampilan berdialog. Nah, masalahnya apa? Ketika dia berhadapan dengan orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atas jawaban dan nasihatnya demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustadz, ketika semua fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak seperti HP, komputer, dan internet, namun ternyata digunakan sebagian besarnya untuk bermaksiat kepada Allah tanpa sepengetahuan orang tua. Dan ketika orang tua mengetahuinya, maka semuanya itu diputus Ustadz. Apakah benar apa yang dilakukan orang tua tersebut? Ya, eh, kita mulai dari mana ini? Karena yang menyediakan fasilitas itu kan orang tua, Iya. ya. Kemudian orang tua memberikan reaksi eh, yang frontal gitu ya. Agak aneh jadinya di mata anak jadinya ya. Sementara dari satu sisi itu semua ya atas izin kita kan gitu ya. Tiba-tiba kita yang mencabut izinnya secara frontal gitu ya. Bahkan menyalahkannya gitu ya. Dan kita adalah pihak yang nggak pernah salah. Ini agak rumit jadinya ya. Makanya orang tua ya juga harus berhitung dengan apa yang dia berikan kepada anak. Hitung-hitung nilai edukasinya, ada nggak nilai edukasi yang ataupun pelajaran ataupun manfaat yang bisa diambil dari apa yang kita sediakan, fasilitas-fasilitas yang kita sediakan itu. Ya, terutama kita bicara sini bocah ya, yang nggak ngerti. Kalau remaja tapi udah dewasa dia sudah punya responsibility sendiri ya, tanggung jawab sendiri. Tapi kalau anak-anak kan itu mutlak sepenuhnya tanggung jawab orang orang tua. Contohnya di sini mungkin langsung aja kita to the point gadget ya. Gadget apakah pantas diberikan kepada bocah? Enggak. Jangan berikan gadget kepada bocah sebenarnya. Ya, usia-usia 1 sampai 10 tahun lah. Remaja itu dengan pengawasan ketat. Kalau dia sudah dewasa, ya itu baru ya kita cuma bisa mengarahkan gitu ya. 20 tahun ke atas anak kita, ya dia pegang gadget, ya sudah kita beri pengarahan aja. Karena dia sudah manusia dewasa, sudah bertanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya. Tapi kalau itu sudah dibangun dari remaja, ya biasanya nggak aneh-aneh itu. Ya aneh-aneh pun ya dalam batas kewajaran kan begitu ya. Nah, tapi kalau nggak diarahkan ya memang seperti ada istilah orang orang Jawa kemaru gitu ya. Oh, udah liar jadinya gitu ya. Apapun dia apa namanya dia lakukan itu karena dia nggak pernah lihat sebelumnya. Karena manusia ini punya rasa penasaran yang tinggi. Tapi kalau itu sudah dilatih dari remaja, ketika dia pertama kali pegang benda itu, mungkin dia akan lebih terkendali dan terarah di dalam megang benda tersebut ya. Ya atau mudaratnya paling tidak lebih sedikit lah ya daripada yang memang nggak pernah tahu tiba-tiba dibebaskan. Itu agak agak riskan juga seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tingkatan usianya 1 sampai 10 bagusnya jangan diberikan benda itu kepadanya. Menjadi pegangannya. Remaja ini kadang-kadang susahnya ketika dia ya memang berkaitan dengan pendidikan di sekolah begitu yang kadang-kadang perlu benda itu kan begitu. Apalagi kemarin Covid kan begitu ya. Nah, itu remaja 10 sampai 20.
ya ya diberikan tapi dengan pengawasan yang ketat begitu ya. Dan sambil kita memberikan pengarahan dan mengajarkan kepadanya adab memegang benda itu, gadget itu yang apa ya perlu ya kita ajarkan kepadanya adab-adab bergadget kan begitu ya. Nah, itu masa-masa remaja itu. Nah, ketika dia dewasa, itu sudah jadi pegangannya sebagaimana orang-orang dewasa lainnya. Dia bisa lebih ya apa namanya, dewasalah di dalam memegang benda itu seiring dengan usianya memang sudah dewasa. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Alhamdulillah terima kasih banyak sekarang jazak khair atas jawaban dan nasihatnya ya. Dan ini banyak pertanyaan Ustadz mengenai pertanyaan yang sering kami ajukan itu mengenai nasihat anak supaya betah di pondok Ustadz. Ya sering kita ajukan. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Iya, ya mungkin perlu kita ketahui bahwa Iya, pondok itu bukan satu-satunya iya, format pendidikan iya. ya dan tidak bisa diidentikan juga dengan pendidikan Islam. Heeh. Ya itu salah satu format pendidikan yang ya boleh juga dipilih kan begitu ya. Tapi di sana kan ada format-format pendidikan yang lain yang mungkin lebih cocok untuk anak kita. Ya, maka ya kita perlu paham anak kita. Ada anak memang nggak cocok di pondok, dipaksakan juga akhirnya ya tidak maksimal hasilnya kan begitu ya. Nah, dan akhirnya itu meruntuhkan kita katakan apa ya motivasi belajarnya. Dia nggak dapat lingkungan yang cocok dengannya begitu ya. Jadi kontra terus, akhirnya tidak maksimal ya. Nah demikian. Ya sementara si orang tua nggak mau paham gitu ya, ya dia paksa ya demikian. Ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau anak itu tidak mau mondok bukan suatu dosa gitu ya, menyimpang gitu, sesat enggak gitu ya. Mungkin dia cocok dengan format pendidikan yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau misalkan Ustaz, ini udah terlanjur masuk, dia sudah misalkan kelas udah 2 tahun berjalan Ustaz. Dan itu mungkin sudah mengeluarkan biaya banyak. Untuk pindah ke sekolah lain tidak mungkin karena biayanya tidak ada. Karena harus mengeluarkan biaya lagi Ustaz. Nah, itu bagaimana solusinya supaya anak itu mungkin itu seperti yang diinginkan orang tua, motivasi-motivasi untuk anaknya. Ya inilah yang menjadi hal yang menakutkan sebenarnya. Hmm, Ketika dalam kondisi terpaksa, hmm, si anak yang harus menjalankannya. hmm, Orang tua hanya bisa menyabarkannya kan gitu ya. Yang menjalani sabarnya itu kan bukan orang tua, iya, anak itu kan gitu ya. Maka di sini, kalaulah kondisinya seperti yang diceritakan di sini, maka orang tua harus turun gunung. Ya artinya ya menyabarkan, membuat dia terus memberikan motivasi. Ya. hmm, Kalau perlu mengunjunginya atau dekat dengannya kan begitu ya, hmm, ya supaya dia terhibur kan begitu ya dan ya apa namanya bisa menebus kekecewaannya gitu ya. Nah harus aktif artinya orang tua di situ. Kalau misalnya memang udah ya gimana lagi ya harus jalanilah sudah setengah jalan kan begitu ya. Nih ya kalau yang punya modal, punya tabungan ya mungkin bisa dia hmm, cari langsung gercep, gerak cepat langsung wah ini cocoknya di sini nih. hmm, Ya maka orang tua kan punya kewajiban untuk mencari format pendidikan yang tepat untuk anak-anak mereka. Ya, nah ya makanya kita sering bicara tentang perlunya menabung ya, investasi pendidikan untuk anak. Ya, karena ya kita realistis ya, kita hidup di negeri yang pendidikannya kan tidak gratis, ya, berbayar. Maka ya artinya kita juga harus bisa menabung, berinvestasi untuk pendidikan anak. Nah demikian. Ya ada cadangan gitu ya, ya ada hal yang misalnya mendesak ya kita bisa gunakan tabungan itu ya. Wallahu alam bisawab. Nah hmm, demikian. Maka ya sebelum meletakkan anak di satu format pendidikan ya udah dikaji lebih dulu. iya, Ya, anak kita juga harus mengenali anak kan begitu ya. Nah, dan kadang-kadang itu harus kemauan si anak sendiri hmm, yang masuk pondok. iya, Ya, tiba di sana dia mungkin dia nggak mengira bayangan hidup di pondok itu seperti itu, akhirnya dia merasa tidak cocok kan iya. begitu ya. Nah, demikian. Ya, itu mungkin kita bisa letakkan dia ke format pendidikan yang lain, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya pondok, non pondok, full day,
yang half day itu kan format ya. Iya. Yang isinya ya sebenarnya semua sama kan gitu ya, mengajarkan agama, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya baik, Baik, alhamdulillah. mungkin sampai Iya, situ. cukup Ustaz ya. Ya cukup Nah, hari ini.